Shalom, hari ini kita akan mempelajari tentang hakikat komunikasi antar pribadi. Di dalamnya meliputi pengertian, ciri, dan tujuan dari komunikasi antar pribadi. Pada materi sebelumnya kita telah melihat ada 5 level, konteks, atau bentuk di dalam komunikasi, yaitu komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Nah, kita tidak akan membahas kelima level komunikasi tersebut secara detail, tetapi kita hanya akan fokus pada komunikasi interpersonal. Istilah lain dari komunikasi interpersonal itu adalah komunikasi antar pribadi, atau ketika kita bisa singkat dengan KAP, KAP. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang KAP ini, terlebih dulu kita perlu membahas beberapa hal lagi terkait dengan komunikasi. Nah, ini akan saya tampilkan di dalam contoh berikut. Kurang lebih ada 11 contoh tentang komunikasi, yaitu pertama, dua teman yang bercerita tentang liburan mereka sambil minum secangkir kopi. Dua, argumen antara pasangan yang sudah menikah tentang perilaku anak mereka. Tiga, diskusi antara dosen dan seorang mahasiswinya. Empat, seseorang menelpon ke supermarket untuk menanyakan ketersediaan suatu produk. 5. Sebuah surat dari seorang anak gadis kepada orang tuanya tentang pengalamannya bekerja di luar negeri. 6. Seorang pedagang di pinggir jalan berkata, "Jual murah hanya hari ini saja." 7. Martin Luther King berpidato di depan 100.000 demonstran di Washington Memorial pada tahun 1968. 8. Siaran tentang juara TikTok Awards. Yang 9 duduk di bioskop menonton sebuah film. 10. Duduk di rumah menonton berita di TV. 11. Membaca surat kabar harian. Dari ke-11 contoh ini semuanya melibatkan komunikasi dan semuanya melibatkan manusia atau ada orang yang terlibat di dalam komunikasi-komunikasi ini. Tetapi yang membedakannya ialah pengalaman yang berbeda karena melibatkan proses yang berbeda pula. Nah, semua contoh ini jika dikelompokkan akan menjadi seperti ini ya, dengan menggunakan istilah-istilah untuk perbedaan-perbedaan tersebut. Yang pertama, sifat dari audiens yang berbeda-beda. Nah, poin 6-11 itu semuanya melibatkan audiens yang besar. Ya, poin 6-11 ini semuanya melibatkan audiens yang besar. Nah, terkadang yang mengirim atau pengirim pesannya itu adalah individual, tapi bisa juga kelompok atau organisasi. Lalu dilihat dari relationship atau hubungan, poin 1-5, komunikator dan komunikan itu saling mengetahui ya. Di sini poin 1 sampai poin 5, baik komunikator maupun komunikan saling mengetahui. Nah, di dalam interaksi, pemahaman kita tentang pribadi orang lain yang kita ajak berinteraksi, itu merupakan salah satu aspek penting di dalam interaksi. Lalu yang ketiga, ada perantara atau channel komunikasi. Poin 1-3, bertatap muka secara langsung. Poin 4, 5, 7, 11 menggunakan perantara komunikasi. Di sini ya, poin 1-3 bertatap muka secara langsung. Sedangkan poin 4, 5, 7-11 ini menggunakan channel atau perantara atau juga disebut dengan media dalam berkomunikasi. Nah, istilah yang keempat yaitu interpersonal. Nah, poin 1-3 merupakan contoh yang paling jelas tentang tentang komunikasi antar pribadi dengan 3 karakteristik. Di sini bisa kita lihat poin 1-3 contohnya. Nah, ini merupakan contoh dari komunikasi antar pribadi. Dengan karakteristik yang pertama, komunikasi dari individu ke individu lain, individu satu ke individu lain, komunikasi berhadapan muka dengan muka, bentuk dan isi komunikasi mencerminkan karakteristik pribadi individu maupun peran sosial dan hubungan mereka. Nah,
jika kita kaitkan dengan materi sebelumnya, maka komunikasi antar pribadi ini masuk dalam tingkatan interaksi sosial do. Kan ada it, you, and do. Maka KAP ini masuk dalam yang ketiga itu, yakni menganggap seseorang sebagai pribadi yang unik. Di dalam komunikasi ini ada saling menguatkan, menghargai, keterbukaan, serta dapat menjadi dirinya sendiri, dan berkomunikasi, bebas dalam berkomunikasi, serta tidak jaga image atau jaim. Nah, dapat kita simpulkan bahwa tidak semua komunikasi dapat dikatakan sebagai komunikasi antar pribadi ya. Tidak semua komunikasi merupakan komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi. Hanya komunikasi-komunikasi tertentu saja yang memiliki ciri-ciri khusus yang dapat dikatakan sebagai komunikasi antar pribadi. Jadi, apakah itu komunikasi antar pribadi? Nah, berikut beberapa definisi tentang komunikasi antar pribadi. Yang pertama, proses interaksi sosial antara pribadi satu dengan pribadi lainnya yang saling mempengaruhi. Yang kedua, komunikasi antara komunikator dan seorang komunikan. Yang ketiga, komunikasi antara dua orang secara tatap muka yang memungkinkan mereka saling menangkap reaksi orang lain secara langsung. Yang keempat, komunikasi yang di dalamnya ada unsur-unsur keakraban dan saling mempengaruhi antar pihak yang berkomunikasi. Yang kelima, orang atau individu di dalam komunikasi, orang atau individu itu diperlakukan secara khusus dan kualitas komunikasi diperhatikan. Nah, jika disimpulkan, KAP atau komunikasi antar pribadi itu adalah proses interaksi sosial antar pribadi, biasanya dua orang, yang terdiri dari komunikator dan komunikan secara tatap muka dengan memperhatikan kualitas komunikasi, menganggap orang lain sebagai pribadi, dan saling mempengaruhi. Nah, selanjutnya kita akan lihat ciri-ciri komunikasi antar pribadi. Di sini kurang lebih ada 7 ciri. Ciri yang pertama, pesan dikirim secara simultan dan spontan, relatif kurang terstruktur. Nah, ketika seseorang berkomunikasi dengan teman, kerabat, atau saudara keluarganya, seorang baru dikenalnya, cenderung pembicaraannya itu akan berlangsung spontan, termasuk topiknya, dan bahkan topiknya pun bisa berubah-ubah dari satu topik ke topik lainnya. Misalnya, dua orang sahabat ketika berkomunikasi, nah ini biasanya terjalin begitu saja, mengalir begitu saja tanpa ada naskah yang dibuat sebelumnya atau daftar topik yang sebelumnya sudah dibuat. Lalu yang kedua ada umpan balik segera. Umpan balik atau respon atau tanggapan langsung yang diperoleh baik dalam verbal atau kata-kata maupun nonverbal seperti ekspresi wajah atau anggukan kepala. Yang ketiga, komunikasi berlangsung sirkular. Nah, sebagaimana pada materi sebelumnya, ada dua pendekatan komunikasi, yaitu komunikasi yang bersifat anak panah atau komunikasi satu arah, dan juga ada komunikasi sirkular. Nah, komunikasi antar pribadi ini dia masuk dalam komunikasi sirkular atau siklikal itu ya. Lalu yang keempat, kesetaraan atau kedudukan keduanya setara, baik antara komunikator maupun komunikan setara. Maksudnya di sini ialah komunikator dan komunikan tidak merasa memiliki derajat yang lebih tinggi, tetapi mereka memposisikan diri mereka itu setara. Nah, sehingga tidak ada jarak antara komunikator dan komunikan, dan dampaknya ialah menimbulkan rasa nyaman, keterbukaan, serta ada empati. Nah, ini contohnya di dalam proses konseling ya, contohnya ini dalam proses konseling antara konselor dan konseli, di mana konselornya itu ialah guru di sekolah. Di sini konselor perlu melepas dalam tanda petik statusnya sebagai guru dan membuat dirinya itu menjadi sahabat dari siswa atau konseli, sehingga si konseli tidak merasa canggung saat berkomunikasi.
Nah, ini dampak yang dapat ditimbulkan ialah keterbukaan dari si konseling. Nah, keterbukaan sendiri ini merupakan salah satu syarat mutlak di dalam proses konseling. Selanjutnya, memiliki efek paling kuat dibanding konteks komunikasi lainnya. Artinya, komunikasi yang terjalin paling potensial untuk menghasilkan dampak bagi seseorang. Nah, ini termasuk dalam pengambilan keputusan untuk hidupnya. Misalnya, guru BK atau konselor yang berkomunikasi secara pribadi dengan konseli di dalam layanan konseling. Nah, konseli ini punya masalah yaitu dalam pengambilan keputusan untuk melanjutkan studi. Setelah komunikasi yang terjalin antara konselor dan konseli ini sangat memungkinkan bagi si konseli untuk mampu mengambil keputusan yang tepat bagi hidupnya, gitu ya. Lalu yang keenam, konteks hubungan tatap muka. Nah, ini merupakan salah satu ciri KAP yaitu tatap muka atau komunikasi dilakukan secara langsung. Namun di tengah pandemi ini segalanya berubah ke arah virtual. Oleh karena itu, tatap muka ini bisa kita tambahkan dengan menggunakan media perantara. Lalu ada keterbukaan, ya. Ada keterbukaan antara komunikator dan komunikan. Nah, selanjutnya kita akan lihat ada 6 tujuan komunikasi antar pribadi. Yang pertama ini ialah belajar, di mana melalui komunikasi antar pribadi, seseorang dapat mengetahui dunia luar, wawasannya bertambah tentang suatu peristiwa maupun orang lain. Lalu yang kedua, menemukan diri sendiri. Nah, melalui komunikasi antar pribadi, seseorang dapat mengenal siapa dirinya. Misalnya, dia tidak tahu kalau dia orang yang murah hati, tetapi ketika berkomunikasi, dia mendapat pernyataan dari lawan bicaranya bahwa dia adalah seseorang yang murah hati. Yang ketiga, membentuk dan memelihara hubungan yang bermakna dengan orang lain. Yang keempat, mengubah sikap dan perilaku, ini dampaknya. Yang kelima, mempengaruhi orang lain. Nah, ini salah satunya ada agar komunikan, mengikuti apa yang dikatakan komunikator. Yang keenam, bermain. Nah, bermain di sini berarti bahwa tidak semua komunikasi bertujuan untuk menambah pengetahuan, tetapi juga untuk mencari hiburan atau bersenang-senang. Contohnya, komunikasi yang tujuannya untuk mengobrol bersama teman atau bercerita bersama orang tua. Nah, ini 6 tujuan komunikasi antar pribadi. Nah, ini ada 7 proposisi komunikasi antar pribadi. Jika kita simpulkan semuanya, maka komunikasi antar pribadi itu yang pertama bertatap muka, yang kedua dua arah atau siklikal. Ada peran, ada makna, ada maksud dan tujuan, ada proses, dan ada waktu. Oke, itu semua tentang komunikasi antar pribadi. Dan sekian materi kita pada hari ini. Shalom.